Kita sudah dipanggil berapa kali ke Jakarta. Ini adalah kebijakan pusat sampai ke daerah. Makanya kami dipanggil ke Menko Perekonomian, Menko Marves, BKPM, dan Menko Polhukam. Bukan berarti kita tidak memperjuangkan. Kita memperjuangkan, kita punya wewenang yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Merdeka! Masih dalam suasana 17 Agustus. Karena kalau untuk saat ini, kalau saya katakan masih dalam suasana kemerdekaan, itu nanti tersinggung tuh saudara-saudara saya, keluarga-keluarga besar saya, keluarga kampung tua Batam. Karena masih menyangkut yang video sebelumnya ini tentang kampung tua, tentang yang intinya tuh sekarang tentang Rempang, tentang Pulau Rempang, di mana ada 16 kampung yang berpotensi akan digusur karena adanya rencana pembangunan. Yang baru saja saya dapat kiriman video dari aksi demonstrasi yang sedang berlangsung sekarang di depan kantor BP Batam. Banyak sekali masyarakat, terutama dari masyarakat Rempang, Pulau Rempang ya, yang ada 16 kampung gitu yang berdemonstrasi di depan kantor BP Batam, dan semoga tidak terjadi chaos atau huru-hara, berjalan dengan lancar-lancar saja, tersampaikan aspirasi. Dan video tersebut ada jawaban dari Wali Kota Batam, ex officio Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, yang dalam potongan video tersebut tidak terlalu lengkap. Saya dapat menyimpulkan atau mengambil intinya bahwa Pak Rudi mengatakan apa yang sedang heboh sekarang ini, terutama tentang Rempang, itu adalah kebijakan pusat. Lalu Pak Rudi mengatakan akan ke Jakarta menyampaikan aspirasi dari para masyarakat yang berdemo tersebut untuk mengeluarkan 16 titik kampung tua itu dari HPL itu kan, supaya tidak digusur. Itu jawaban dari Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam. Kita mendukung pemerintah ini, kita mendukung. Ya, terutama saya mendukung pemerintah. Yang kita tidak dukung itu kebijakan pemerintah yang katakanlah misalnya bertentangan dengan undang-undang, melanggar undang-undang, peraturan, atau menzalimi rakyat gitu kan. Karena undang-undang sendiri, peraturan sendiri kadang-kadang juga yang menzalimi rakyat. Jadi tidak serta-merta kalau kita katakan sesuai undang-undang, sesuai peraturan, lalu itu mutlak kebenarannya. Karena ada juga kadang-kadang undang-undang yang justru menyengsarakan rakyat gitu kan. Peraturan yang hanya pro investor lah misalnya kan. Hanya untuk sekarang ini istilahnya oligarki gitu kan. Sementara rakyat terabaikan, diketepikan, dizalimi, digusur gitu kan. Apalagi yang kadang-kadang tuh tidak urgen, kelihatan sekali kasat mata tidak urgen gitu. Tidak darurat untuk misalnya menggusur masyarakat. Misalnya ada pulau besar, ya katakanlah Rempang itu ya kan, di mana ada 16 kampung di situ. Luas 16 kampung itu hanya 10% dari luas Rempang itu sendiri yang sedang dialokasikan untuk sebagai kawasan itu yang akan dikelola. Ya saya katakan entah apa gitu kan, karena saya belum tahu juga apa itunya, wujudnya nanti gitu kan. Jadi ini ya karena Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam mengatakan itu adalah kebijakan pusat, ya saya tujukan video ini kepada Pak Jokowi lah, kepada Jokowi. Mumpung Pak Jokowi masih presiden sebagai penguasa pusat. Ya begitulah mungkin apanya kata-katanya. Dan tetap saya sampaikan dalam setiap kesempatan, ya walaupun saya bukan siapa-siapa lah. Saya sering jumpa saudara-saudara saya di kampung tua. Saya selalu mengatakan, alhamdulillah kampung tua khususnya yang di mainland Batam ini sekarang nih. Mainland ini, ya mainland itu ya Batam, kan Barelang tuh, Batam, Rempang, Galang. Yang sering disebut mainland itu Batam itu, yang bentuk kalajengking ini atau bentuk kepiting ini. Alhamdulillah saya bilang, sekarang ini sudah ada sertifikat hak milik keluar dari BPN. Saya sudah lihat itu barangnya itu. Di Batu Besar itu ada, di Nongsa sebagian Batu Besar itu sudah ada yang terima itu sertifikat hak milik. Alhamdulillah, makanya saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, rezim Jokowi. Saya selalu mengajak tuh saudara-saudara saya, kalian walaupun kalian tidak coblos Jokowi, kalian harus berterima kasih kepada Jokowi, saya bilang gitu. Walaupun saya sendiri 2 kali pilpres tak nyoblos Jokowi,
Berterima kasih saya kepada Jokowi. Dan walaupun saya tak pernah nyoblos Jokowi, saya tidak pernah tuh mengejek-ngejek Jokowi. Nggak pernah, alhamdulillah. Dan akhirnya saya disebut cebong oleh saudara-saudara saya itu. Tapi lantaklah, tetap saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, rezim Jokowi. Karena khususnya kami yang kampung tua Batam ini, yang selama ini ya itulah, demo-demo kami ya kan, tergusur apa kami itu, kampung kami sedikit demi sedikit, akibat dari kebijakan Soeharto dulu, Orde Baru itu, yang PL-kan bulat-bulat ini Batam ini, kemudian disusul Rempang dan Galang untuk dikuasai oleh yang namanya otorita Batam. Sehingga dianggaplah di Batam ini tidak ada manusia, seolah-olah. Bahkan ironisnya di Batam ini dulu ada semacam gambar, itu kadang dikasih figura itu, gambar binatang-binatang yang harus dilestarikan di Batam. Ada monyet, ada burung punai, ada apa lagi gitu ya. Ada tuh, waktu SD tuh saya lihat tuh, beberapa binatang yang harus dilestarikan di Batam ini. Justru itu yang ada waktu itu. Manusia dia nggak ada. Penduduk Batam ini tidak perlu dilestarikan. Yang harus dilestarikan itu yang dilindungi itu hewan-hewan itu. Kan ironis kan? Makanya saya tuh terserah orang mau bilang saya ini pokal, sontoloyo gitu kan. Tak punya otak, mungkin sinting gitu kan. Tak sekolah, terserah orang. Mau ngomong apa? Saya ini orang kampung, saya bicara seperti ya gini aja gitu kan. Apa adanya aja lah. Itu yang selalu saya suarakan gitu. Ya walaupun di mana aja saya bisa bersuara saya di medsos kah, atau mungkin mendoktrin adik-adik saya yang di kampung-kampung itu. Mungkin orang akan bilang saya ini provokator gitu. Ya yang penting saya punya landasan gitu. Bahwa apa yang saya suarakan ini memang realita di lapangan di kampung kami. Merujuk lagi kepada ini kebijakan pusat. Oke, saya tidak perlu terlalu banyaklah memuji rezim ini. Bagaimanapun saya berterima kasih kepada rezim Jokowi. Yang akhirnya pada rezim Jokowi ini juga lah masyarakat kampung tua sebagiannya, terutama di Menel ini, sudah dalam proses sekarang ini sertifikasi hak milik. Ya walaupun ya mungkin ya sebagian titik-titik sudah tergerus sebagian besarnya gitu daripada awalnya. Sedang ada pengukuran tuh di Batu Besar, di mana kampung sudah diukur gitu, sudah per rumah itu diukur, nanti dapat sertifikat hak milik per tanah, per kebun itu. Kalau di daerah Sekupang ini yang dekat ini Tanjung Riau, Kampung Tanjung Riau, itu saya dengar sudah dapat semuanya tuh. Sudah pada dapat tuh sertifikat hak milik. Itulah yang kami perjuangkan selama ini. Kampung tua itu, yang kami sebut kampung tua. Termasuklah itu Barelang, termasuk Rempang itu. Ada 34 titik, yang selalu saya ingat itu 34 titik kampung tua di Batam, Rempang, Galang. Itu kami sebagai sesama keluarga besar kampung tua kami, yang kami inginkan tuh semuanya, semua titik itu dipertahankan, disertifikasi hak milik sebagai kampung yang ya ada sejak dulu gitu. Bahkan Rempang itu aja tahun 1834 atau ya tahun 1800-an tuh orang itu sudah di sana berkampung gitu. Itu yang kami perjuangkan. Dan kampung kami itu kecil-kecil aja, seperti di Rempang itu cuma 10% dari luas Rempang itu sendiri, yang sekarang ini akan dikelola oleh PT apa itu tadi, MEG gitu, MEG, yang kata Ketua BP Batam itu adalah kebijakan pusat. Karena itu mumpung ini masih rezim Jokowi, kebetulan Pak Jokowi sudah alhamdulillah membantu kami masyarakat kampung tua di Batam ini juga yang Rempang Galang ini, ya jangan sampai di antara nanti kampung kami penduduk kampung tua ini juga saling ada kecemburuan jadinya. Kecemburuan sosial. Kenapa kami di Rempang digusur, kalian di sana dapat sertifikat milik gitu kan. Jadi itu aja. Bagaimana masalah Rempang ini solusinya kalau bagi saya, ya diseragamkan aja semua kampung tua itu disertifikasi. Dikeluarkan dari itu HPL itu, kalau memang Rempang itu akan dikelola oleh perusahaan sebagai kawasan khusus apa terserah gitu, tapi ini kampung yang 16 ini dikeluarkan dari itu, dibebaskan. Ya sama dengan kampung-kampung tua yang sekarang disertifikasi. Tolonglah kepada pemerintah pusat, kepada Pak Jokowi, tolong ini dituntaskan gitu masalah kampung kami ini. Karena kami ini sudah lama, dari tahun 70 kami ini. Kalau cerita datuk-datuk kami, orang tua kami, tahun 70 itu mereka itu berhadapan dengan ancaman senjata. Kalau tidak mau tanda tangan, itu cerita-cerita yang kami penindasan yang kami dapatkan selama itu. Dari mulai tahun 73 itulah. Kepres pertama itu, Kepres Soeharto itu ya kan. Sampailah adanya rezim Jokowi yang memerdekakan kampung tua ini. Alhamdulillah lah dalam proses kemerdekaan kampung tua lah. Karena prinsip kami itu
tak punya kampung, tak punya negara. Tak punya kampung, tak punya negara kami. Karena itu ya sebagaimana tadi video itu yang dari aksi demonstrasi hari ini sudah dijawab oleh Pak Rudi, akan dibawa lagi ke pusat. Ya supaya pusat itu Pak Jokowi untuk dapat menyeragamkan kampung tua ini. Terutama juga ya kawasan yang Rempang Galang itu. Karena bagi saya ya kawasan Rempang sekarang ini mungkin plan B. Nanti Galang plan C. Yang plan A kan sudah penuh nih Batam Mainland ini. Ya bentar. Jadi itu aja Pak Jokowi, terima kasih dan semoga masih ada kebijakan Bapak yang apa gitu kan di akhir-akhir masa jabatan Bapak gitu kan. Bagaimana Rempang dan Galang juga segera diselamatkan dari ketidakadilan lah. Ini ketidakadilan. Makanya kami masyarakat tuh Kampung Tua hari ini turun berdemonstrasi menghadapi seorang tokoh kami juga, yaitu Pak Rudi. Jadi selain itu kepada inilah anggota dewan dan terutama juga pengurus lembaga adat Melayu untuk dapat mengayomi masyarakat Kampung Tua, khususnya yang sekarang ini masyarakat Rempang itu yang terancam tergusur gitu. Jadi masalah Kampung Tua ini itu harus menjadi pemikiran fokus atau sangat penting bagi lembaga adat Melayu. Karena di situ lembaga adat Melayu itu bertapak, adat itu bertapak di kampung. Sampai saya pernah mengusulkan lembaga adat Melayu itu ada nanti kepala kampung. Kita ini selama ini sebut kampung tua, kampung tua. Kampung tua itu apa? Mana kepalanya? Kepala kampungnya harus ada. Kepala kampungnya itu dibawa daripada lembaga kecamatan, lembaga adat Melayu kecamatan gitu kan. Ini lembaga adat Melayu, lembaganya kampung tua. Maksud saya begitu apanya. Jadi lembaga adat Melayu itu harus bersuara. Terserah kalian di sana itu berbeda pandangan politik, terserah kalian. Bersuara lah kalian tuh. Terutama lembaga adat Melayu kecamatan apa tuh? Galang itu. Saya tidak menggunakan kata backing. Ayomi itu masyarakat itu. Supaya kita ya bukan kita, saya bukan tokoh, bukan siapa-siapa. Orang Sontoloy saya nih, budak bengak saya ini. Tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh Batam ini, tokoh-tokoh Kampung Tua khususnya, tokoh-tokoh Melayu, bersatulah dan buat forum gitu. Karena dengan demonstrasi itu kan suasana yang panas, dengan emosional itu kan tidak bisa mendatangkan pemikiran atau konsepsi yang berkekuatan hukum lah kita katakan gitu ya kan. Ya di dewan sana, terutama para anggota dewan dan terutama lagi yang di dapil itu, yang di dapil yang ada Rempang Galang itu, bagaimana solusinya ini jelas gitu kan. Dan kita ini jangan sampai seperti ya tadi Pak Rudi bilang, ini adalah kebijakan pusat. Kami sebagai orang di bawah atau pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa gitu kan. Bukan kami tidak memperjuangkan katanya, lebih kurang begitu. Ya karena itulah kepada pemerintah pusat supaya gimana, jangan terkesan ada dikotomi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal keadilan. Dalam hal keadilan sama saja, jangan sampai ke pemerintah pusat itu menindas daerah. Itu apanya? Apa namanya itu? Konsekuensi filosofisnya atau apa lah gitu. Nanti dianggap apa pula awak ya kan? Macam sok-sok pakar pula awak ya kan. Ya itu aja lah. Jadi apa namanya itu? Jeritan masyarakat Batam ini, masyarakat Kampung Tua Batam ini yang sampai hari ini belum selesai juga penderitaannya itu, atau apa namanya itu, ketidakadilannya yang dialami oleh masyarakat Kampung Tua ini. Di satu sisi proses sertifikasi ini masih mungkin belum setengahnya lah, masih berproses ini. Sementara ini 2024 sebentar lagi. Itu ada kekhawatiran juga bagi saya khususnya, karena ya nanti ganti rezim lagi ya kan, ganti rezim lagi kan lain lagi apanya. Tahu-tahu habis 2024 balik lagi ke apa, orde baru pemikirannya misalnya kan. Ada yang dapat sertifikat hak milik, ada yang karena tak sampai targetnya tak dapat dia kan. Kami yang Kampung Tua ini nanti masyarakatnya tuh sering kecemburuan sosial jadinya. Ya karena itu yang hal ini masalah sertifikasi Kampung Tua ini bukan saya minta lah, kalau saya ini siapalah. Kami berharap itulah diselesaikan sampai ke semua titik Kampung Tua itu dapat sertifikat hak milik tanah itu, tanah atau dan bangunannya itu kan, supaya kampung kami ini ya kampung legal lah ya kan, kampung yang bermarwah gitu kan, dan supaya ya itu menjadi bukti juga lah bagi rezim Jokowi sebagai kenang-kenangan lah nanti misalnya kan,
kalau tidak berkuasa lagi, bahwa rezim Jokowi telah memerdekakan kampung kami dari ketidakadilan, bukan dari Indonesia. Ya, mungkin itulah dari salah satu sila yang kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama Orde Baru itu kami tidak dapat, cuma dapat ya mungkin 4 sila aja waktu itu ya kan. Itulah secara kacamata kami orang kampung tua yang ya kami lemah gitu kan. Karena kami dulu ya orang tua kami itu diancam dengan senjata. Jadi kami mau gusur, ini ganti ruginya sekian, mau hidup atau mati. Seperti itu, dengan kokangan senjata itu. Banyak cerita-cerita dari orang tua kami, yang sekarang sudah meninggal, udah nggak ada. Ya mudah-mudahan kawan-kawan kami yang sekarang mungkin masih sedang berdemo, mendapatkan jawaban dari Pak Rudi yang lengkap itu. Dan ya kita harapkan Kepala BP Batam dalam hal ini segera menyampaikan aspirasi masyarakat kampung tua itu ke Presiden lah, ke Presiden. Ya karena bisa dikatakan Kepala BP Batam itu di bawah Presiden gitu kan. Mumpung sudah ada sertifikasi sekarang berjalan, ya diapakan di seluruhnya nih 34 titik itu. Silakan dulu, disertifikasi dulu. Sehingga nanti ke depannya misalnya itu Rempang itu jadi juga di berjalan proyek itu, silakan. Masyarakat tidak anti dengan yang namanya investasi. Tidak anti. Kami ini tidak anti dengan investasi. Batam ini kalau tidak ada investasi ya macam ini juga lah, hutan juga lah terus menerus ya kan. Investasi itu sudah menjadi keniscayaan. Bukan anti investasi, bukan anti investor. Kalau perlu kami katakan Batam ini bukan anti cukong, bukan anti asing-asong, enggak. Kami bersahabat kok. Kita ini bersahabat dengan siapa saja. Batam ini kan miniatur Indonesia, orang bilang. Mau suku apa aja di Batam ini. Kami sebagai masyarakat Batam, masyarakat kampung tua Batam tuh sangat terbuka kepada siapapun untuk datang ke Batam ini, bersaudara dengan kami. Dan bahkan orang tua kami menerima siapa aja yang datang merantau ke Batam ini. Mama bapak kami itu datang orang dari Medan, datang orang dari Flores, datang orang dari Jawa, datang orang dari Riau, datang dari mana aja. Bu, kami mau apa? Mau bangun rumah lah, silakan bangun di situ. Bayarlah dulu uang tapak namanya itu, 200.000. Bangun saudara kami itu rumah di kampung kami itu. Jadi kami ini perjuangan kampung tua ini bukan perjuangan rasis, bukan semangat disintegrasi gitu, perlawanan terhadap pemerintah, bukan. Kami ini meneriakkan hak kami yang selama ini mendapatkan ketidakadilan. Dan kalau kita mau bicara undang-undang tuh, kami ini dilindungi undang-undang, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria itu, UUPA. Masyarakat kampung tua itu berkali-kali saya bilang itu yang disebut dengan masyarakat hukum adat yang ada di UUPA itu. Dan kami ini ya terutama yang sekarang ini Rempang itu ulang-ulang lagi cuma 10% lahan yang terpakai oleh 16 titik itu. Cuma 10%, lebih kurangnya. Masih ada 90% yang bisa negara kelola. Kalau kita merujuk kepada tanah air dikuasai oleh negara, silakan. Dan ke depannya, kalaupun memang entah 30 tahun lagi, atau 50 tahun lagi, atau ya sebagaimana berita itu tahun 2080, harus tergusur itu 16 titik itu, ya silakan negara ini. Kalau memang itu darurat, urgen, sudah semestinya. Misalnya kan. Tapi dalam keadaan masyarakat ini bermarwah, punya sertifikat hak milik. Dari sejak zaman dulu ini masyarakat ini mau mengurus ke BPN itu bagaimana punya surat hak milik gitu kan, surat tanah. Sebagaimana keluarga kami ini, Batam Bintan itu keluarga. Di Bintan itu kan hak milik itu, kebun-kebun mereka itu. Bahkan tak usah ke sana. Di pulau-pulau kecil di sekitaran Batam Menel ini mereka tuh punya surat hak milik kebunnya itu, tanahnya itu surat hak milik. Di Batam ini tidak bisa kami, orang tua kami dulu, karena kadung turun Kepres Soeharto itu. Ya waktu itu pun yang namanya BPN pun masih apalah. Karena Batam ya memang kalau dikatakan Batam ini hutan gitu kan. Iya mungkin lah kalau dulu ada Google Map dulu kan. Itu pun Google Mapnya masih rabun dia kan. Tengok Batam dari atas. Kan pakai apa aja itu kan. Kayak drone itu. Tak ada nampak orang ini, hutan aja. Begitulah. Langsung diputuskan Soeharto. Dah, bulat-bulat ini Batam nih ambil sama otoritas Batam. Itu tak ada kampung di situ, tak ada manusia di situ. Tapi yang perlu dilindungi adalah monyet. Tuh, burung punai. Apa lagi? Burung puyuh kalau nggak salah ada 10 binatang tuh yang selalu kadang-kadang tuh di sekolah saya tuh di SD itu dikasih figura tuh.
inilah binatang-binatang yang harus dilindungi di Batam. Sementara manusianya, itulah terlalu sarkas kali ya kalau saya ngomong gitu. Susah. Ini begitulah. Daripada itu kita ngomong terlalu kadang-kadang kan terlalu berpantun-pantun, terlalu bergurindam-gurindam, melambai-lambai gitu kan. Tak ngerti-ngerti juga pemerintah pusat ini kan jadinya. Ya bagaimanapun itu. Sekali lagi terima kasihlah kepada Pak Jokowi, rezim Jokowi yang telah mensertifikasi hak milik kampung tua yang ada di Batam ini. Dan karena adanya kejadian masalah rempang ini sekarang lagi heboh, itu kami jangan dipisahkan dari saudara-saudara kami yang ada di Rempang, di Galang. Kami mau semua kampung itu disertifikasi hak milik gitu kan. Walaupun saya secara pribadi nggak bakal dapat gitu kan. Udah habis tanah juga. Ya gitulah lebih kurangnya. Dan kepada kawan-kawan saudara-saudara saya, saudara-saudara kami yang sedang berdemonstrasi, marilah tetap menjaga kondusivitas Batam dalam menyampaikan aspirasi kita, bagaimana aspirasi itu didengar oleh terutama pihak BP Batam dan sudah dijawab oleh Pak Rudi yang akan membawanya ke pusat lagi. Dan semoga pemerintah pusat kembali mungkin kita katakan mengevaluasi lah. Kalau memang 16 titik itu masuk ke dalam kawasan itu dikeluarkan dari karena mumpung memang Rempang Galang ini masih belum terlalu banyak masalah tumpang tindih gitu. Ya kalau di Batam ini maklum aja lah. Kalaupun kampung saya misalnya Batu Besar itu nanti sudah sertifikasi semua, nanti ada tuh titik-titik yang tidak bisa. Ya karena di situ sudah ada PL dan orangnya memang sudah dapat ganti rugi, nggak bisa. Ya kita fair, kami fair. Orang kampung itu ini fair aja. Ada tanah mamak saya itu sekarang lagi kena perluasan jalan kan, udah tergusur tuh semuanya. Dulu mamak saya jual kapling-kapling tuh di tepi jalan itu, ya semua orang itu siap resiko kalau digusur ya digusur. Udah sempat jadi orang kaya semua itu yang punya kapling di samping itu. Sekarang udah digusur. Ya itulah realitasnya itu kan. Kadang-kadang mikir setelah adanya sertifikasi ini nyesal pula jual-jual itu ya kan, kapling-kapling itu. Ya karena gambarnya dulu kan nggak bakalan dapat. Malah dulu saya pernah dibully saya di medsos ini. Ada satu orang bilang kalau kalian bisa dapat sertifikat milik, potong telinga saya. Begitu saya dapat sertifikat milik dikirim gambarnya, saya cari itu orang, udah meninggal pula. Nah gitulah. Masih muda dia padahal. Ya ini tetek bengek kehidupan gitu kan. Kami yang kami perjuangkan ini adalah hak kami dan itu di mana saja itu berlaku yang namanya masyarakat hukum adat itu. Kampung tua yang kami dengung-dengungkan itu sejak titik 2004 itu, yang tentu saja tokoh kami adalah Bapak Nyat Kadir. Itu adalah perjuangan yang seharusnya yang harus kami tuntut gitu, keadilan itu. Jadi masyarakat yang berdemo hari ini di depan kantor BP Batam adalah masyarakat yang menyadari akan hak asasi mereka, akan hak mereka, akan pentingnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Kami memandang bahwa kami tidak terlalu lagi fokus terhadap demo di lapangan itu, tetapi lebih bagaimana mengharapkan tokoh-tokoh kami itu yang menyuarakan dan itu sudah dilakukan, walaupun ya tetap aja kami kritik itu, menyampaikan kritik supaya ya tidak kendor gitu ya kan. Ya, kami berterima kasih juga kepada tokoh-tokoh kami, termasuk Pak Rudi sebagai wali kota, sebagai kepala BP yang selama ini juga bagian dari kekuasaan pusat kan, yang sudah setidaknya nilai plusnya itu bagi BP Batam yang ada sekarang ini atau yang di bawah rezim Jokowi ini sudah merontokkan itu. Sampai-sampai ada orang yang bilang kalau kalian dapat sertifikat milik, potong kuping saya. Baru dapat awak gambarnya aja sertifikat milik itu udah meninggal pula kawan itu ya kan. Nah itulah. Semoga itu bukan azab bagi dia kan. Jadi itu aja lah mungkin yang bisa awak sampaikan sebagai rasa bersama senasib sepenanggungan kepada kawan-kawan awak yang sedang berdemo di depan kantor BP Batam itu.
bahwa ya mungkin walaupun ya memang Rempang itu berbeda pulau. Kami itu Batam, Rempang, Galang itu. Tapi sudah disatukan oleh jembatan Barelang itu ya kan. Yang dengan jembatan itulah kekuasaan diperlebar. Assalamualaikum.